memperoleh kemenangan, sementara yang kami hadapi itu kaum yang sangat kuat secara fisik. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, Palestina itu sebelum kedatangan bangsa Bani Israel itu kaum yang menempati di situ dalam bahasa Al-Quran disebut kaum Jabbariyah. Kaum Jabbariyah itu secara fisik sangat-sangat besar, sehingga ada bahasa-bahasa yang gampang itu penghuninya kaum raksasa semua. Nah, jadi orang Bani Israel seolah-olah bertanya, kalau memang itu dijanjikan Tuhan, kalau kalian memegang teguh kitab suci ini, mengamalkan seluruh-seluruhnya, kalian akan bisa memenangkan pertarungan ini. Lalu kemudian seolah-olah mereka bertanya, gimana ya Tuhan, yang kami hadapi orang sebesar-besar gitu? Nah, maka kemudian ayat 146 menjawab itu, menjawab keraguan-keraguan orang-orang Bani Israel. Nah, kita bisa langsung ke ayatnya. Kalau yang buka Quran, ayat 146 dan seterusnya. Ini menjawab keraguan orang-orang Bani Israel. Apakah betul mereka nanti akan memperoleh kemenangan? Bagaimana kira-kira jalannya Tuhan itu memberikan kemenangan? Nah, maka jawabannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardh bighairil haqq. Kata Tuhan, caranya adalah aku akan palingkan, aku akan putarkan orang-orang yang sombong itu dari ayat-ayatku. Nah, ini penjelasannya agak sedikit panjang dan berat. Ayat-ayat Allah itu, kalau kita mau sederhanakan, ada dua macam. Ada ayat Allah yang tertulis, nah itulah yang diwujudkan dalam bentuk kitab suci. Mungkin itu dalam bentuk Taurat, Injil, termasuk Al-Quran. Ada pula ayat Allah itu yang tidak tertulis, atau yang Allah bentangkan di alam semesta ini. Jadi sesungguhnya apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini adalah ayat tanda kekuasaan Allah. Bumi berikut segala isinya, termasuk kita, bulan, bintang, dan seluruh alam semesta ini sebetulnya adalah ayat Allah. Nah, bagaimana caranya Allah memenangkan itu? Ada orang-orang yang sombong terhadap ayat-ayat Allah itu, Allah palingkan dia walaupun dia melihat ayat Allah itu, tapi tak mengantar dia meyakini Allah. Nah, kalau kita mau jujur, misalnya begini, hari ini di dunia ini ada banyak para ilmuwan yang sangat pintar dan cerdas. Mereka bisa membaca dengan pengetahuannya dan teknologinya untuk berkaitan dengan antariksa misalnya. Apa yang akan terjadi beberapa waktu ke depan, bahkan mungkin 100 tahun ke depan. Nah, saya punya pengalaman pribadi begini. Waktu itu saya sedang mengikuti kuliah, lagi belajar ilmu astronomi, ilmu falak. Ini karena di Fakultas Hukum itu kita wajib belajar ilmu falak. Paling kurang manfaatnya adalah bisa menentukan kapan waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib itu bisa dihitung. Jadi setiap hari itu bisa dihitung. Nah, dengan ilmu ini, ilmu astronomi ini, ilmu falak namanya. Tapi guru saya itu bilang begini, kalian mau tahu nggak? Kira-kira 3 bulan lagi ini akan terjadi gerhana matahari total. Saya waktu itu lupa tahun berapa waktu Indonesia kena gerhana matahari total. Itu memang gelap. Tapi 3 bulan sebelum gerhana matahari total itu dosen saya sudah kasih tahu akan terjadi gerhana matahari total tanggal sekian, harinya ini, bahkan jam dan menitnya dia bisa menentukan. Kapan tepatnya gerhana matahari itu, di menit itu. Sebegitu rinci dia bisa hitung. Dan yang menariknya lagi adalah, dia bilang begini, kalau kalian mau mengawali dan mengakhiri puasa, itu kira-kira nggak perlu lagi katanya melakukan ruqyah ya. Kenapa? Ini karena saya sudah bikin kisah, hitung-hitungan itu. Ini bisa dipakai untuk 100 tahun ke depan. Berarti 100 tahun ke depan dia sudah bikin insakiyahnya untuk awal dan akhir Ramadan. Nah, belum lagi
Itu satu di antaranya. Tapi persoalannya adalah, ya masih syukur kan guru saya seorang mukmin, dia mengimani Allah. Tapi hari ini ada banyak ilmuwan di dunia ini yang dengan tingkat kecerdasannya, tapi dia sombong terhadap ayat-ayat Allah. Dia kaji alam semesta ini, tapi hasil kajiannya tidak mengangkat dia untuk beriman kepada Allah. Ini salah satu contoh, saya sempat baca buku dari seorang yang hari ini di abad ke-21 ini, kata para ilmuwan dunia, dia dianggap salah satu orang yang paling jenius di dunia ini. Padahal dia terlahir dalam kondisi tidak cukup sehat. Dia kena penyakit tertentu, namanya Stephen Hawking, berasal dari Inggris. Tapi walaupun dia sakit, tapi dia dianggap ahli dalam bidang fisika. Nah, tapi dalam salah satu bukunya dia bilang begini, setelah saya mempelajari struktur alam semesta ini, itu saya nggak menemukan tuh ada campur tangan Tuhan menciptakan alam ini. Jadi alam ini bekerja miriplah seperti jam itu. Pokoknya dia bekerja aja, jam otomatis bekerja saja. Jadi perangkat alam semesta ini bekerja secara otomatis, nggak ada tangan Tuhan di situ, nggak ada campur tangan Tuhan di situ. Nah, kira-kira kalau kita sebut, itulah di antara orang yang takabur dengan ayat-ayat Allah. Nah, itu ayat Allah yang terbentang di alam semesta. Belum lagi yang takabur dengan ayat-ayat Allah yang Allah tuliskan di dalam kitab suci. Nah, orang-orang seperti ini, walaupun secara lahiriah dia menampakkan kehebatannya, tapi dalam pandangan Allah, orang ini akan tetap kalah dan bisa dikalahkan. Jadi seolah-olah ayat ini ingin mengingatkan kepada kaum Bani Israel dan juga sekalian mengingatkan kepada orang musyrik Mekah waktu itu ketika ayat ini diturunkan. Seolah-olah Quran ingin bilang kepada orang-orang musyrik Mekah sekaligus memperingatkan kepada orang-orang Bani Israel di zaman Musa bahwa siapapun yang mengingkari, menentang ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya sehebat apapun dia akan tetap terkalahkan, tinggal waktunya saja. Nah, itu makanya ketika orang-orang Bani Israel kira-kira ragu, kalau kami nanti mengamalkan kitab Taurat, apakah kami bisa memenangkan dan memperoleh kejayaan? Bagaimana caranya? Allah jawab lewat ayat ini. Allah akan palingkan dari ayat-ayat Allah. Siapa yang Allah palingkan itu? Alladzina yatakabbaruna fil ardh. Orang-orang yang sombong dalam perjalanannya di permukaan bumi ini, di dunia ini. Walaupun mungkin mereka memperoleh fasilitas, kehidupan yang mewah, kecerdasan yang hebat, tapi ketika itu tidak ditundukkan untuk mengakui keberadaan Allah, maka sesungguhnya mereka akan kalah. Tinggal soal waktu saja. Nah, kenapa mereka melakukan kesombongan itu? Jawaban Al-Quran, itu sesungguhnya bighairil haq. Mereka melakukan itu adalah dengan cara-cara yang tidak benar. Mengingkari ayat Allah itu bukan pekerjaan benar. Itu tidak benar. Bighairil haq, tanpa kebenaran. Lalu apa bentuknya? Apa bentuk lebih konkretnya ciri-ciri orang yang mengingkari ayat Allah? Nah, ini lanjutan ayatnya, ini menarik untuk kita perhatikan. Kata Quran begini, wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Dan jika mereka melihat setiap tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah bentangkan di alam semesta ini, mereka tak imani itu. Mereka tidak mengimani itu. Mereka ingkari itu. Nah, seperti yang kita contohkan tadi, seorang ilmuwan sehebat itu dia bilang nggak ada, alam ini berjalan bukan karena ciptaan Tuhan, tapi alam ini itu berjalan seperti jam otomatis, itu dia bekerja dengan sendirinya. Padahal kan kita gampangnya kan bisa jawab nih kalau dengan penjelasan ilmu tauhid. Apa iya
alam itu bisa menciptakan dirinya sendiri? Kan nggak mungkin. Misalnya jam yang kita pakai walaupun otomatis dia bekerja sendiri, tapi apa iya jam itu nggak ada yang bikin? Nah, tapi mereka nggak mau melakukan pertanyaan begitu. Nah, itulah diantaranya kenapa karena Allah palingkan hatinya itu dari memahami ayat-ayat Tuhan untuk mengantar mengimani Allah. Dan itu banyak terjadi, bukan hanya saat ini, tapi dari dulu sampai sekarang pun akan selalu terjadi seperti itu. Salah satu cirinya, jika dia melihat setiap tanda-tanda kebesaran Allah, dia tidak imani itu. Tapi sebaliknya, wa iyarau sabila rusdi la yattakizuhu sabila. Dan seterusnya, jika mereka itu melihat jalan-jalan yang mengantar kepada hidayah, ini ada kebaikan, ada sesuatu yang dapat menambah keyakinan kita kepada Allah, la yattakizuhu sabila. Yang itu tuh nggak menjadi perhatian, tidak dijadikan acuan, tidak dijadikan jalan untuk semakin mendekatkan diri pada Allah. Nah, itu cirinya. Tapi sebaliknya, wa iyarau sabilal ghayy. Tapi kalau dia melihat ada jalan-jalan keburukan, sesuatu yang ajaran yang membuat orang menjadi sesat, yang kira-kira senang dengan selera dan nafsu, yang seperti itu diikuti. Jadi kalau kita sederhanakan beginilah kata Quran. Kalau ada orang yang senangnya mengikuti jalan-jalan yang buruk, langkah-langkah yang buruk, amal-amal yang buruk, begitu menyaksikan amal yang buruk, dia tiru dan dia lakukan. Tapi sebaliknya, jika ada amal-amal yang baik, ajaran-ajaran yang baik, tapi itu nggak diambil, nah, itu ciri-ciri bahwa orang itu sudah Allah palingkan dari ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita gampangkan seperti ini bisa diuji dalam kehidupan ini. Bahkan kalau kita mau jujur, mungkin sesekali kita pun jangan-jangan seperti ini. Ketika ada pendapat yang benar, ada nasihat yang benar, justru kita tolak. Tapi tiba-tiba begitu ada ajaran yang tak baik, justru yang itu kita setuju. Nah, itu tanda bahwa kita telah dipalingkan oleh Allah dari ayat-ayat Allah. Nah, Quran bahasanya seperti itu. Jika mereka melihat setiap tanda-tanda kebesaran Allah, mereka tidak imani. Dan ketika mereka melihat jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan hidayah, mereka tidak menjadikan itu sebagai jalan yang mereka tempuh. Gak mau mereka ikuti. Tapi sebaliknya, jika mereka melihat jalan yang mengantarkan kepada keburukan, al-ghayyu, kesesatan, dolalah, justru itu yang mereka jadikan sebagai jalan untuk diikuti. Jadi yang jelek itu yang dia suka, yang buruk itu justru dia nggak suka. Itu tanda bahwa orang itu telah dipalingkan oleh Allah dari ayat-ayat Allah. Nah, kenapa jadi orang-orang itu dipalingkan oleh Allah? Zalika bi annahum kadzabu bi ayatina. Hal itu disebabkan karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, berkali-kali di majelis ini saya sampaikan pengertian kata mendustakan. Mendustakan itu bukannya dia tidak percaya. Kalau tidak percaya itu kufur, tapi mendustakan itu lebih tinggi levelnya daripada tidak percaya. Kalau misalnya saya mendapat berita, ada sahabat kita misalnya hari ini telah dipanggil menghadap Allah. Nah, saya tidak percaya, itu bangsanya kufur. Tapi saya tahu itu, tapi kemudian saya cari alasan untuk mengatakan bahwa itu tidak benar. Nah, itu namanya mendustakan. Nah, itu namanya mendustakan. Jadi dia tahu kebenaran, tapi dicari alasan supaya kebenaran itu menjadi tak benar. Nah, ada orang-orang yang punya jiwa seperti itu. Itu namanya bahasa Al-Qur'annya
itu kazzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Dan ini lebih tinggi levelnya daripada tidak percaya. Kenapa jadi orang-orang yang seperti di atas itu dipalingkan oleh Allah dari ayat-ayat Allah? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka lalai dari memperhatikan ayat-ayat Allah itu. Lalu berikutnya, walladzina kazzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan juga mendustakan pertemuan dengan akhirat. Mendustakan pertemuan dengan akhirat. Nah, dulu ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahkan bahwa kita ini akan berakhir dengan kematian, tapi setelah kematian itu Allah akan bangkitkan kembali, lalu Allah akan hisab semua amal kita, lalu kemudian amal kita ini akan diberi balasan. Kalau dia baik, baik balasannya, kalau dia buruk, buruk. Ada orang yang mendustakan dakwah Nabi itu, sehingga saking tidak percayanya, dia mencoba mengambil, dia cari kuburan yang paling tua di Madinah itu. Entah di mana dia dapat, di padang pasir itu. Dia gali, diambil tulangnya. Diambil tulangnya, tentu kalau sudah terlalu tua itu tulangnya sudah rapuh. Ketika Nabi sedang berdakwah menyampaikan itu, dia tunjukkan ke hadapan Nabi. Wahai Muhammad, apa iya kita yang sudah mati ini akan dibangkitkan Tuhan lagi? Coba kamu lihat, ini tulang dari orang yang sudah mati sekian lama. Ini tulangnya bisa saja diremas seperti debu. Apa iya yang sudah jadi debu kayak gini nih bisa dihidupkan kembali? Nah, maka ketika dia mengacungkan itu di hadapan Nabi, tidak lama kemudian malaikat Jibril datang membawakan ayat. Nah, itu yang sering kita baca di dalam surat Yasin. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Orang ini datang memberikan contoh bahwa kebangkitan itu adalah mustahil. Apa yang contoh dia tunjukkan? Itu tulang yang udah rapuh. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Tapi sayang dia lupa bagaimana dulu Tuhan menciptakan dia. Dia lupa tentang tanda kekuasaan Allah menciptakan dia. Nah, ya kalau kita mau jujur, semua kita kan nggak ada yang diciptakan Tuhan dari emas. Semua berasal dari hanya setetes air, nggak lebih dari itu. Dengan proses yang sangat luar biasa, lalu lahirlah kita, lalu kemudian kecil, remaja, dewasa, tua, dan kemudian mati. Dari setetes air bisa. Apakah susah bagi Tuhan nanti membalikkan lagi untuk menghidupkan kembali? Tentulah sangat mudah. Nah, jadi kata Tuhan dalam ayat Al-Quran itu, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Dia ini bikinin contoh untuk menentang tanda-tanda kekuasaan kami, tapi dia lupa bagaimana dulu Tuhan telah menciptakan dia. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Lalu apa yang dikatakan kepada Nabi Muhammad? Qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Muhammad, siapa sih yang bisa menghidupkan tulang yang sudah rapuh kayak ini, udah kayak tepung aja, di rumah saja udah hancur. Kalau itu yang menjadi keberatannya, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Bilang sama orang itu, yang akan menghidupkan tulang-tulang itu kembali adalah dia yang menciptakan yang kali pertama dari air itu. Dari air sebisa, apalagi menciptakan tulang. Apanya yang tidak bisa? Nah, yang seperti ini contoh orang yang Allah palingkan dia dari tanda-tanda kekuasaan. Nah, para ulama itu dalam berbagai kitab tafsir itu menjelaskan begini. Setelah tiupan pertama semua makhluk mati. Lalu kemudian ketika akan dibangkitkan, itu Allah kirimkan
ada semacam hujan tipis. Bumi itu kan sudah datang, semua makhluk itu sudah, semua kita ini sudah terkubur di kuburnya masing-masing. Nah, Allah kirimkan sejenis awan tipis, bahkan kata sebagian ulama mirip seperti salju. Salju ada yang menyebut selama 3 hari, ada yang menyebut selama 7 hari, ada yang menyebut selama 40 hari. Turun terus-menerus gerimis. Dan ternyata yang gerimis seperti salju itu adalah ruh yang Allah cabut dari kita, dikembalikan lagi. Maka ruh itu menyerap ke dalam pori-pori tanah itu, mencari jasadnya kembali. Ketika ruh itu bertemu kembali dengan jasad, maka bertautlah seluruh jasad itu utuh. Dan semua kita itu keluar dari kubur. Mirip seperti kalau kita tanam kacang. Kalau kita tanam kacang, umur 2-3 hari itu dia muncul seperti ditambah. Jadi semua kita akan keluar dari kubur seperti itu, digambarkan Quran. Apa susahnya begitu? Nah, itu tanda orang yang Allah palingkan dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, jadi apa akibatnya? Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan pertemuan dengan akhirat. Akhirat itu pasti. Cuman soalnya adalah apakah kita betul-betul meyakini itu, atau setengah yakin, atau ragu, atau malah nggak yakin sama sekali akhirat itu ada. Tapi dalam penjelasan Al-Quran, akhirat itu adalah pasti. Dan salah satu tugas agama itu adalah menjelaskan kepada umat manusia bahwa kehidupan kita di dunia bukanlah kehidupan yang awal dan akhir, karena masih ada kehidupan setelahnya. Nah, itulah akhirat. Tapi akibatnya kalau orang mendustakan ayat Allah dan mendustakan pertemuan dengan akhirat, jawaban Quran, habitat a'maluhum. Amal-amal mereka itu akan runtuh. Habata, bahasa aslinya, kalau saya sebut bahasa aslinya Arab itu dulu, kata habata itu sebetulnya terjemahannya bukan runtuh. Jadi di Arab itu di musim tertentu ada pohon yang mengeluarkan buah kelihatannya cantik, tapi kalau dimakan itu bisa menyebabkan kematian karena beracun. Jadi orang Arab itu nyebut pohon itu namanya habatut. Nah, kalau misalnya yang memakan itu hewan ternak mereka kayak kambing atau onta, itu efeknya pertama perutnya bisa kembung, lalu kemudian dagingnya membengkak, lama-lama hewan itu mati. Kalau yang makan buah itu adalah burung, akan seperti itu juga. Burung itu akan mengalami sakit perutnya, dagingnya membengkak, dan kemudian mati. Nah, itu bahasa Arabnya namanya bahasa Arab lama ya, bahasa Arab lama, bukan bahasa Arab sekarang. Bahasa Arab lama yang ketika Al-Quran masih memakai itu namanya pohon habatut. Nah, dari kata itulah yang kemudian diambil habitat. Berarti bahasa Qurannya adalah kalau orang mendustakan ayat Allah dan dia tak meyakini bertemu dengan akhirat itu, maka seluruh amal-amal dia itu akan dianggap mati, tidak berguna. Nah, cuman bahasa terjemahannya dianggap runtuh, ya, gugur. Ya agak-agak mirip, tapi tidak pas betul. Kalau mau diikuti istilah Arabnya seperti itu. Tak meyakini akhirat itu artinya amal dia runtuh sama sekali, tidak berguna sama sekali, mati. Nah, itu sebabnya Nabi itu ketika awal mendakwakan Islam, Nabi itu cuma mengajarkan tauhid dan mengimani akhirat. Di Mekah itu dakwah pertama Nabi cuma itu, belum ada perintah salat. Suruh mengimani Allah dan mengimani hari akhir. Jadi sejak awal dakwah Nabi itu di Mekah itu ya cuma dua ini dulu yang paling utama: beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Nah, beriman kepada Allah itu lewat itulah mengimani nabinya.
Nah, belakangan baru ada perintah sholat, puasa, zakat. Itu sudah di Madinah. Nah, itu makanya Al-Quran di banyak bagian itu selalu mengingatkan bahwa pertemuan dengan akhirat itu adalah sebuah kepastian. Dan mengimaninya juga adalah prinsip paling pokok dalam agama. Tidak mengimani itu, amal kita dianggap mati, tidak berguna. Habitat a'maluhum. Lalu kemudian hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Apakah orang akan dibalas bukan dengan selain apa yang dia kerjakan? Nah, itu jawabannya. Setiap orang pasti akan dibalas sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Jadi ayat ini seolah-olah ingin memberikan penekanan. Kan orang akan diberi balasan sesuai dengan apa yang menjadi amalnya. Kalau dia memang baik, itulah yang akan dia terima. Kalau dia buruk, dia akan terima buruk. Enggak lebih, enggak kurang. Itu kira-kira. Pokoknya enggak lebih, enggak kurang. Kalau baik, dia akan terima kebaikan. Kalau buruk, dia akan terima keburukan. Enggak lebih, enggak kurang. Tidak ada orang yang kemudian berbuat baik, tapi kemudian mendapatkan keburukan. Walaupun kalau kita belajar tauhid, bagi Allah boleh ya, boleh-boleh saja. Tapi itu kan apa ya, teori-teorinya ulama tauhid begitu, karena ingin menjelaskan tentang Allah itu berbuat nggak boleh dibatas-batasi. Salahkan Allah kalau menghukum orang yang berbuat baik, kata ulama tauhid tidak. Tapi insya Allah itu tidak akan terjadi lah. Nah, bahasa Al-Qur'annya, apakah orang akan dibalas selain dengan apa yang telah ia lakukan? Ya tentu tidak. Orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kalau dia kerjakan baik, balasannya baik. Kalau dia kerjakan buruk, maka balasannya akan buruk. Nah, ayat ini sekali lagi mengingatkan kepada orang-orang Bani Israel. Artinya kamu amalkan sajalah kitabmu itu, Taurat itu sebaik-baiknya, maka kamu akan memperoleh balasan dan kamu akan memperoleh kejayaan. Kata para ulama tafsir, ayat ini sebetulnya juga mengingatkan kita, orang Islam. Orang Islam itu kalau dia mengamalkan kitab suci Al-Qur'annya, insya Allah dia akan mendapatkan kejayaan baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau dia meninggalkan ayat-ayat Al-Qur'an ini, maka dia akan mengalami kekalahan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita nggak tahu lagi hari ini kita umat Islami entah dalam posisi menang atau kalah. Nah, kalau misalnya kita berada dalam posisi kalah, jangan-jangan kita hari ini sedang tidak mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, itu penjelasannya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sedikit lagi. Walaupun ini kita belum sempat melanjutkan nanti. Setelah ini ada ujian yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel. Dulu saya katakan Nabi Musa itu janji dengan kaumnya menemui Allah di Bukit Tursina 30 hari. Ternyata setelah 30 hari Nabi Musa belum datang. Pertemuan dengan Allah justru terjadi 40 hari. Nah, setelah 30 hari ini kaumnya dan gelisah. Kenapa Musa kok tidak datang-datang juga? Belum pulang-pulang juga. Nah, selama 10 hari yang terjadi sepeninggalan Musa, itu kaum Bani Israel sudah mulai mengalami kekacauan. Apa di antaranya? Disitulah seorang Samiri membuat patung anak sapi. Dan ini ujian pertama untuk orang Bani Israel. Dibuatnya patung, lalu kemudian dia bilang, inilah Tuhan yang sedang dijemput Musa di Bukit Tursina. Kalian sembahlah ini. Nah, rame-rame lah orang Bani Israel menyembah patung anak sapi itu. Begitu Musa datang, ngamuklah Musa. Sampai Nabi Harun pun dimarahi oleh Nabi Musa. Tapi inilah ujian keimanan yang Allah timpakan kepada orang-orang Bani Israel. Hanya 10 hari Nabi nggak pulang untuk menerima wahyu Allah itu, mereka udah sesat. Jadi kalau sampai bertahun-tahun, itu udah kacau lah itu. Nah, insya Allah ayat yang akan datang itu bicara soal itu, soal penyembahan atau pembuatan anak sapi yang dilakukan oleh Samiri.
Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.